Kisah asmara buat zodiak siapa kali ini di awal bulan September? Scorpio. Gimana kisah asmaranya di awal bulan September ini? Mudah-mudahan banyak hal baik terjadi ya. Ini kartunya, kita lihat keadaannya ada apa di kisah asmara zodiak Scorpio di awal bulan September 2024. Kita lihat keadaannya ya. Halo Scorpio. Nih, anggap saja hiburan ya, karena tarikan banyak energi zodiak Scorpio, jadi nggak akan semua resonate. Bijak dalam mengambil keputusan, apapun yang terjadi adalah kehendak yang di atas. Kita buka ceritanya, mudah-mudahan banyak hal baik ya. Kita lihat keadaan Scorpio di kisah asmara awal bulan September. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Ini kartu kisah asmara zodiak Scorpio di awal bulan September 2024. Ada apa katanya ya? Kartu pertama yang keluar saya buka sebagai jalan cerita. Klik open teka, akan ada kebahagiaan yang mendekat. Berupa apa? Berupa materi biasanya ya. Ada seseorang gitu yang mau ngebahagiain, yang mau datang atau menginginkan kedatangan seseorang yang bisa ngebahagiain. Kita buka aja ceritanya ya. Lanjut ke cerita sebelumnya. Yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky, di channelnya Rizky Tarot. Yang baru masuk silahkan subscribe dulu ya, share, like, komen, jangan lupa. Kita lanjut ceritanya Kak. Ada apa gitu, kebahagiaan apa yang mau mendekat? Ini kebahagiaannya gede Kak, dari rasa lelah yang ada, capek gitu ya, udah berusaha berjuang, udah berusaha mencari kebahagiaan kemana gitu ya. Mudah-mudahan datang yang mau bawa kebahagiaannya ya. Ini ada rasa lelah, ada rasa capek. Biasanya lelah gini udah berjuang ya, udah mati-matian gitu berjuang, tapi perjuangannya kayak nggak ngedapatin hasil. Kartu paling bawahnya The Hermit. Kartu paling bawah biasanya kartu yang paling berpengaruh, Hermit. Tentang nyari jalan kemana arah tujuan yang harus dituju gitu ya. Biasanya Hermit datang di cobaan-cobaan Kak. Cobaan teh banyak gitu ya. Kitanya kuat apa enggak ngelewatin cobaan itu, soalnya akan ada perubahan. Hermit mah datang cobaan biasanya sama jalan keluarnya, sama petunjuk-petunjuk gitu ya. Kalau kita ngerti petunjuk dari mana, yang penting mah berdoa ke yang di atas, mudah-mudahan dikasih petunjuk buat nyari jalan keluar untuk keadaan ini gitu ya. Ada ini kayak yang kakaknya udah berjuang keras gitu, tapi kayak belum nemu jalan keluar. Mudah-mudahan datang segera kebahagiaan-kebahagiaannya, seseorang yang mau datang yang bisa bawa kebahagiaan kakak ini. Sebenarnya ngehalangin keadaan ini apa? Bimbang di pikiran, kayak nggak bisa yakin gitu ya sama pendiriannya, sama kayak nggak bisa yakin sama jalan, kayak bingung nih nyari jalan kemana. Ini terlalu banyak dipikirkan ya, terlalu banyak berpikir gitu Kak untuk maju ke depan. Sebenarnya di depan akan ada kebahagiaan, tapi kakak kayak yang mikir teh, karena banyak mikir mungkin ya, mau maju ke sini takut apa gitu, mau maju ke sana takut apa. Jalanin aja dulu udah. Biasanya Hermitnya cobaan datang teh sama petunjuknya gitu, sama petunjuk. Tapi orang di keadaan Hermit gini mah biasanya seorang Kak, kayak nggak ada yang deket gitu ya, kayak yang ngedeketin juga kayak nggak ada, kayak sendiri aja, kayak berjuang teh sendiri, jadinya capek gitu ya. Capek, lelah karena pikiran Kak. Kalau kita lanjutkan aja kemana arah yang produktif gitu ya, arah yang bisa bawa kita ke sesuatu yang bahagia di asmara ini ya, kayak yang sendiri gitu, bingung nyari jalan. Kita buka aja cerita-ceritanya Kak, ada apa gitu di keadaan ini ya. Ini nggak akan semua resonate karena tarikan banyak energi. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Kita lanjut ceritanya. Ada energi apa aja gitu ya dari keadaan. Saya buka pakai kartu konfirmasi, tapi seseorang di sana. Nanti saya buka cerita panjangnya aja ya. Ini teh asmara ya Kak, buat zodiak Scorpio yang
kayak yang sendiri gitu, kayak yang di sendirian tapi sebenarnya udah mampu, udah biasa, udah ikhlas nerima keadaan, udah mampu sebenarnya ya, ada DMPRES. Tapi yang kakak pengen cari kebahagiaan tapi takut gitu, cuman takut kehilangan. Kayak yang kakak teh ada gitu ya buat kebahagiaan mata, cuman ada rasa takut kehilangan, takut apa ya, kayak yang dari pengeluaran gitu, dari segi pengeluaran gitu. Kalau menginginkan kebahagiaan teh ya, cuman kakak takut lebih ke materi kak, takut gimana ya, kalau kita main kemana hiburan gitu ya, takut uangnya yang habis gitu. Kayak yang ke situ kak, ada ketakutan gitu ya dari segi keadaan. Cuman kakak sebenarnya butuh hiburan kak, jangan takut ya, ada seseorang yang mau ngasih kebahagiaan sebenarnya bukan kakak yang ngeluarin. Kita lihat dulu dari hermit ya, nyari jalan keluar. Ini kebanyakan pikiran, beban kak, butuh refreshing buat pikirannya tenang lagi, buat pikiran tenang lagi, nyaman lagi. Jadi siap ke depannya buat nyari cinta-cinta yang lain ya. Well of fortune, akan ada perubahan ke yang lebih baik lagi. Strength, dikasih kesabaran untuk nyari jalan keluar, dikasih kesabaran, dikasih cobaan teh biar kitanya bisa melatih kesabaran ya. Tentang kesabaran, target kedepannya go pentacle, usahakan aja dulu apa yang bikin kakak senang, apa yang bikin kakak bahagia, akan ada perubahan di keadaannya. Ikutin arusnya kemana jalan melangkah ya, jangan takut. Jangan takut kehilangan sesuatu yang berharga buat kakak gitu. Ini kayak takut kehilangan apa, materi gitu, takut bangkrut gitu. Dari keuangan, main aja kemana ya, siapa tahu dari main ini gitu kakak bisa menemukan seseorang yang emang mau buat ngebahagiain kakak. Ini ada rasa capek di pikiran kalalah, capek karena banyak mikir ya, mau maju kemana takut gini, mau main kemana takut gitu. Dedet dari peleburan teh kehancuran yang udah terjadi, tapi alam yang misahin gitu. Cuman kakaknya kayak belum bisa move on, terus aja dipikirin ya, pengen hiburan tapi takut gitu, takut ngabisin banyak duit, takut ngabisin apa, soalnya kayaknya hiburannya beda mungkin ya. Dari perasaan, rasa sayang, Page of Pentacle, dari peleburan rasa, dari keadaan yang udah hancur ya, rasa mah masih ada. Jadi capek di pikiran, kakak butuh hiburan, butuh main kemana. Cuman yang dipikirkan ini teh kayak yang duit gitu ya. Kalau keluar nanti pengeluaran gede, jadi bingung kak sebenarnya gitu ya. Kalau di keadaan ini mah apa ya, lebih baik kita hiburan aja, nyari hiburannya. Jangan takut, ada seseorang kak yang mau ngasih kebahagiaan. Tadi kartu pertama kayak kalau kita keluar lah, ada rezeki kita dari mana gitu ya. Yang penting mah pikiran kita nggak mumet kak. The Star ada ini, The Star itu tentang kita mah cuman ngerencanain ya. Kadang kalau mau kemana hiburan takut uang habis, takut apa gitu. Tapi sebenarnya dari keyakinan kakak mau maju kemana gitu, ada kebahagiaan, ada rencana yang di atas kak. Kayak kita mah cuman bisa berencana ya, pengeluaran teh nanti kalau main ke sini buat hiburan ke sini nanti segini habisnya. Tapi The Star biasanya ada yang mikirin di luar gitu ya, tentang seseorang yang sayang sama kakak, yang mungkin dipertemukan di tempat-tempat main bisa gitu, atau emang rencana mau main kemana, ada yang neraktir, ada yang itu. Yang penting mah punya tujuan dulu untuk hiburan, untuk pikiran biar tenang di pikiran ya. Masalah habis berapa, jangan takut kehilangan. Ini kakak kayak takut kehilangan. The Star mah keadaan gak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tapi kebahagiaan di dalamnya gitu kak. Kita buka rasa takut kehilangan. Takut kehilangan tapi sesuatu yang berbentuk materi ya. Ace of Cup, dan keadaan gak seperti apa yang diinginkan. Pengen mamain kemana gitu, nyari jalan tapi bingung di pilihan ya. Buat memperbaiki diri kak, buat memperbaiki keadaan, nanti jalan mah Tuhan yang ngasih ya. Dimana aja rezeki mah gitu kak. Yang penting mah kita perbaiki dulu keadaan, perbaiki dari pikirannya biar nggak mumet gitu, biar nggak bimbang di pikiran, biar nggak capek, biar nggak lelah sambil nunggu waktu, nunggu kesempatan. Nah ini ada apa ya,
ada keadaan baru teh, ada peluang baru mungkin ya dari masalah yang dulu udah berakhir, dead. Sekarang mah nyari hiburan-hiburan aja, kemana ada orang mah dikasih rezeki masing-masing gitu. Yang penting gue bisa memperbaiki diri dulu dari yang tadinya hancur, yang tadinya kacau, yang tadinya galau, buat bisa move on ke depan. Dan keadaan sebelumnya kakak udah bisa mandiri, udah ada perubahan di keadaan sebelumnya ya. Jadi jangan takut kehilangan. Mungkin sebelumnya pernah ngerasa apa gitu ya, jadi pas kemarin dikasih ada lebih, kakak kayak yang mau main teh takut terjadi lagi seperti hal yang dulu gitu. Tapi sebenarnya jangan takut ya, ada yang ngasih kebahagiaan ke kakak. Kening opan dari perjuangan kakak, dari perjuangan ya, kita teh kayak gini nyari uang teh kemarin susah gitu aja. Tapi dikasih perubahan ke yang lebih baik lagi, makanya lebih sayang buat sekarang ke uang. Nah itu teh hasil yang kita usahakan, yang kita kerjakan. Tapi gimana soal asmaranya, kalau mikirin terus duit kak, kakaknya nanti pikirannya fokusnya ke situ ya, jadi capek, butuh hiburan kak, butuh healing gitu ya, untuk mencari orang-orang baru mungkin bisa. Dan nanti juga ketemu sama seseorang yang bawa perasaan ini ya, seseorang kayak orang yang udah pernah ketemu di masa lalu gitu, kayak yang ngejaga kakak. Udah mampu keadaan sebelumnya, target kedepannya kayak yang mantau keadaan dulu, lihat dulu keadaan lah, situasi. Kalau emang kakak butuh buat healing gitu ya, buat apa uang gitu. Kalau pikiran nggak tenang, hati perasaan nggak tenang, ini ada dedepil. Jadi yang penting mah kita tenangin dulu, dan rezeki mah nanti ngikut. Kan ada rezeki yang gede kak datang, mudah-mudahan amin ya, buat di kisahnya, di cinta asmaranya. Ini tentang rezeki mah mungkin seseorang yang datang bawa apa gitu ya, yang bisa ngebahagiain kakak. Soalnya ini di asmara demun tentang lamunan, pemikiran lamunan pegopan. Keadaannya nggak seperti apa yang diinginkan, tapi ada takdir yang di atas, akan ada kebahagiaan mungkin ya. Sebelumnya dipisahin sama keadaan, ada takdir juga. Yang penting optimis gitu, gerak, jangan banyak apa ya, kayak yang banyak mikir gitu, banyak mantau keadaan. Ini kalau nanti ini kayak yang takut rugi ya. Tapi justru itu kak, ketakutan itu yang bikin kakak stuck di tempat gitu ya, yang bikin kakak nggak nemu jalan kebahagiaan di depan. Harusnya jalanin aja dulu, nyari kebahagiaan kemana gitu, jangan banyak dilamunin. Dah semakin kita ngelamun, semakin demunnya, semakin banyak kita mikir, malah jadi bimbang ke depannya bisa apa enggak gitu. Malah kita nggak tahu nanti keadaan sekitar kayak apa ya. Banyak merenung diri sendiri. Butuh healing kemana gitu, keluar, biar nemu jalan keluarnya kemana untuk kebahagiaan kakak. Ini hermit mah biasanya orang dikasih cobaan dari keadaan, tapi di keadaan sebelumnya kakak udah mampu untuk memperbaiki diri, untuk perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Kita lihat seseorang di sana gitu ya, yang bikin masalah terjadi seperti ini gitu, yang bikin hermit ini datang, yang bikin cobaan-cobaan datang. Niatannya dia gimana? Mau datang buat bawa permintaan maaf gitu ya, karena ada kebahagiaan di masa lalu, ada kenangan-kenangan manis yang nggak bisa dilupakan gitu. Dia juga jauh sebenarnya memperhatikan kakak, mau datang buat bawa kebahagiaan ke kakak. Siapa tahu seseorang ini yang mau ngasih semua apa yang kakak mau gitu ya. Cuman yang ditakutkan emang keadaan teh nggak seperti apa yang diinginkan. Nggak kayak ini semua terjadi teh kayak salah paham gitu ya. Sebenarnya nggak gini yang dia mau. Target kedepannya ingin ada perubahan di keadaan, di hubungan, walaupun udah ada jarak mungkin ya bisa diperbaiki lagi buat kedepannya. Mudah-mudahan bisa ya, ada cerewet mah dari alam gitu kak, akan ada perubahan dari jarak, dari keadaan yang ada gitu, dari jauh mungkin bisa dekat, atau nanti di depan akan ada kemajuan di hubungannya. Mudah-mudahan ya, cerewet mah tentang jarak kayak gitu kak. Mudah-mudahan bisa diambil hal baiknya ya dari readingan zodiak Scorpio di kisah asmara September 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.